Di video sebelumnya, saya telah menyebutkan jika ada 3 kelas utama dalam koloni lebah, yaitu lebah pekerja, lebah drone dan sang ratu lebah. Masing-masing kelas memiliki peran yang spesifik yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Peran ini akan mendukung kehidupan koloni. Kita mulai dari ratu koloni. Lebah dipilih secara acak sejak lahir, secara eksklusif diberi makan royal jelly yang mempercepat perkembangannya. Setelah dewasa kemudian dia keliling sarang dan membunuh pesaingnya yaitu calon ratu lebah lain dan mengambil posisi tahta ratu. Fungsi utama ratu lebah adalah reproduksi dan pada masa puncaknya ia bisa bertelur hingga 1.500 telur per hari. Secara umum seekor ratu lebah dapat bertelur hingga 250.000 telur per tahun hingga 1 juta telur sepanjang masa hidupnya. Selama musim kawin dia akan terbang ke sarang yang jauh untuk kawin dengan beberapa pejantan, dan menyimpan semua sperma yang ia dapatkan, yang nantinya akan digunakan di sarangnya untuk bertelur. Setiap telur yang tidak dibuahi, atau yang tidak tersentuh sperma secara langsung akan menjadi lebah drone atau lebah jantan, yang berarti mereka hanya memiliki 1 set kromosom, sementara telur yang terbuahi adalah lebah betina yang ditakdirkan akan menjadi ratu atau lebah pekerja. Tapi apa yang membuat kebanyakan lebah betina menjadi pekerja, sementara hanya segelintir yang menjadi ratu? Semua ditentukan dari makanan saat mereka masih dalam tahap larva. Makanan larva lebah yang spesifik akan mengaktifkan pemrograman genetik yang mengubah seluruh takdirnya. Setiap larva lebah pada awalnya diberi makanan yang kaya nutrisi yang disebut royal jelly. Tapi setelah beberapa hari makanan bayi lebah pekerja akan dialihkan ke campuran serbuk sari dan madu yang disebut bread atau roti lebah. Tentunya kamu masih ingat apa itu roti lebah? Jika belum silakan tonton video bagian pertama terlebih dahulu atau klik tautan di pojok kanan atas. Ratu lebah hanya memakan royal jelly seumur hidup mereka. Para ilmuwan dulu mengira hanya royal jelly yang menentukan status sosial seekor lebah, dan hanya ratu lebah yang punya akses ke royal jelly ini. Tapi baru-baru ini mereka menemukan bahwa satu zat kimia dalam roti lebah adalah alasan yang membuat lebah pekerja tetap steril. Jadi semua lebah pernah memakan royal jelly, dan roti lebahlah yang menjadi penentu takdir dalam koloni lebah. Mayoritas lebah yang menempati koloni adalah lebah pekerja. Mereka adalah betina yang belum berkembang secara seksual, dan biasanya tidak akan pernah bertelur. Tugas utama mereka adalah membersihkan sarang, merawat ratu, memberi makan larva, mendistribusikan nektar yang masuk, dan menjaga pintu masuk sarang. Ratu lebah boleh saja memegang tahta, tapi lebah pekerja adalah tulang punggung koloni. Bahkan ketika ratu lebah mati dan kursi kepemimpinan kosong, beberapa lebah pekerja akan mengembangkan organ seksual, dan meletakkan telur ground yang belum dibuahi sampai ratu baru naik tahta. Akhirnya kita sampai ke lebah drone. Lebah drone adalah lebah jantan dalam koloni. Mereka tidak memiliki penyengat dan penampilannya yang tidak seperti kebanyakan lebah yang sering kamu lihat. Lebah jantan hanya hidup selama beberapa bulan dalam setahun. Mereka terlihat agak aneh dengan mata besar mereka. Satu-satunya tugas lebah drone adalah reproduksi. Mereka menyebarkan gen di dalam dan di luar koloni mereka. Mereka meninggalkan koloni setiap hari untuk mencari calon ratu baru yang ingin kawin. Meskipun kelihatannya lebah drone paling ringan kerjanya, tapi tidak ada perasaan iri atau dengki, karena semua sudah digariskan sebelum mereka dilahirkan. Saya ingatkan kembali, sebelum kita melanjutkan video ini, ada baiknya jika kamu subscribe channel Senar Sakti terlebih dahulu untuk mendukung kami memberikan edukasi tentang alam kepada dunia. Oke, saatnya sudah tiba untuk kita membicarakan tentang sarang lebah. Pernahkah kamu penasaran kenapa sel-sel di dalam sarang lebah berbentuk heksagonal atau segi enam? Saya juga penasaran, dan setelah mencari tahu, saya terkagum karena fakta bahwa lebah madu sebenarnya adalah ahli matematika yang hebat. Mereka dapat menghitung sudut dan bahkan dapat memahami kebulatan bumi melalui polarisasi matahari. Sekarang mari kita bahas mengapa lebah memilih bentuk heksagonal sebagai struktur utama sel-sel pada sarang mereka. Sama seperti manusia, lebah membutuhkan makanan dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Maka dari itu lebah membuat sarang-sarang tersebut tidak hanya menjadi rumah lebah, tapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan madu. Untuk kelangsungan hidup yang lebih efisien, lebah madu harus menyempurnakan desain arsitektur sarangnya.
kita sering melihat bahwa sarang lebah dibangun dari sel-sel heksagonal yang padat dan saling menopang satu sama lain. Dari semua bentuk yang memungkinkan, mengapa lebah madu memilih bentuk heksagonal ini? Untuk mengerti akan hal itu kita perlu berpikir seperti lebah. Lebah membutuhkan tempat yang aman bagi seluruh koloninya untuk hidup, demikian pula dengan tempat penyimpanan dan pematangan nektar hingga berubah menjadi madu. Hal ini berarti ada kebutuhan untuk efisiensi ruang yang cukup serius yang harus dipikirkan dengan matang. Hal pertama yang harus dipikirkan adalah membangun penyimpanan atau sel yang luasnya cukup besar untuk menampung lebah, tapi juga dapat berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan adonan nektar atau madu. Hal berikutnya adalah memutuskan dari bahan apa sel-sel kecil itu harus dibuat. Lebah tidak memiliki paruh atau lengan untuk mengambil sesuatu, tapi mereka mampu menghasilkan lilin atau beeswax. Masalahnya memproduksi lilin membutuhkan banyak kerja keras. Lebah harus mengkonsumsi 8 ons madu untuk menghasilkan 1 ons lilin, dan mereka tidak mau menyia-nyiakan madunya. Jadi mereka membutuhkan desain yang memungkinkan mereka menyimpan madu sebanyak mungkin tapi dengan menggunakan lilin sesedikit mungkin. Anggap saja kamu adalah seorang arsitek, dan diminta untuk mendesain sel sarang lebah untuk menyimpan madu. Mungkin kamu akan memikirkan beberapa bentuk ini dalam daftar opsi desainmu, dan kamu pun berpikir keras menentukan bentuk yang akan dipakai. Akhirnya kamu memilih lingkaran, kamu pun bersemangat dan mulai menyusunnya menjadi satu. Tapi tunggu dulu, ada yang salah dengan desain ini, ada ruang kosong di antara lingkaran ini, kamu pun tidak bisa melanjutkan untuk memakai desain ini. Lalu kamu memulai mencoba semua bentuk yang memungkinkan, pertama segitiga, dan kamu mulai menyusunnya menjadi satu kesatuan. Wah, ini akan terlihat sempurna. Kemudian persegi, kamu pun optimis dengan bentuk ini, terlihat begitu megah. Lalu kamu menemukan bentuk persegi 5, seperti yang kamu bisa lihat banyak ruang yang tampak kosong. Kemudian seseorang menyarankan untuk menggunakan bentuk persegi 6 atau heksagonal, dan benar, ini terlihat sempurna. Untuk membuatmu yakin, kamu pun mulai menghitung luas setiap bentuk yang memungkinkan ini, dan akhirnya segi 6 lah yang memiliki ruang penyimpanan yang paling banyak dan lebih hemat pemakaian lilin. Akhirnya sarang lebah dengan sel-sel berbentuk heksagonal menjadi trademark lebah sampai saat ini. Bentuk ini mungkin saja merupakan hasil dari trial and error dalam sejarah evolusi yang cukup lama. Namun semua itu terbayar sesuai dengan hasil akhir yang sangat indah. Koloni lebah yang kompak membangun sesuatu yang membuat takjub setiap arsitek. Tanpa lebah kita tidak akan memiliki sebagian besar buah-buahan, atau kacang-kacangan yang sering kita konsumsi. Karena lebah menyerbuki sepertiga tanaman di seluruh dunia, kita sangat bergantung pada lebah sehingga diyakini bahwa jika populasi lebah di dunia menghilang, manusia pun akan menyusul setelahnya. Namun yang membingungkan adalah selama 15 tahun terakhir, populasi lebah telah menyusut dengan sangat cepat. CCD atau Colony Collapse Disorder, adalah sebuah fenomena hilangnya atau hancurnya koloni lebah. Penyebabnya bukan cuma satu tapi ada banyak faktor yang mengakibatkan kematian massal dari lebah madu. Penyebab utama matinya koloni lebah di seluruh dunia berhubungan dengan meluasnya penggunaan neonicotinoid sebagai pestisida. Lebah yang bersentuhan dengan pestisida ini akan menunjukkan gejala yang mirip dengan Alzheimer atau pikun. Mereka secara spontan meninggalkan sarang mereka hanya untuk tersesat dan tidak pernah menemukan jalan pulang. Selain pestisida ada penelitian bahwa lebah juga mati karena berbagai macam parasit virus dan jamur. The mix atau tungo menyerang ratu lebah melemahkan larva lebah, dan menyebabkan cacat. Isu pemanasan global dan perubahan iklim yang secara langsung mempengaruhi proses penyerbukan dengan mengganggu waktu mekarnya bunga, ketika bunga mekar lebih awal sebelum lebah memiliki kesempatan untuk melakukan penyerbukan. Ini adalah masalah yang sangat serius, dan mungkin akan segera menjadi kenyataan. Terlepas dari keyakinan kamu, global warming adalah nyata dan kita perlu bertanggung jawab atas tindakan kita sebelum terlambat. Seekor lebah adalah makhluk yang cukup sederhana tetapi bersama-sama mereka menciptakan koloni yang sangat kompleks dan sosial. Jika dipikir membuat madu adalah bentuk lain dari bertani dalam skala kecil namun mewah, dan lebah melakukan itu sambil menyerbuki sebagian besar tanaman berbunga di dunia. Luar biasa sekali serangga kecil ini. Salam hormat juga saya berikan kepada peternak lebah karena mereka secara langsung membantu mempertahankan populasi lebah dan mendapat madu dari jerih payahnya.
sebuah kerjasama yang cukup manis. Sekarang mari kita bersama-sama berupaya untuk menjaga kelestarian lebah madu. Cukup dengan langkah sederhana, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada mereka yang belum terbuka pikirannya, agar dapat teredukasi dan mulai peduli dengan lingkungan. Dan akhirnya, saya dan seluruh kerabat kerja berterima kasih kepada kamu yang sudah menonton video ini hingga selesai dan telah mengunduh sebuah pengetahuan yang luar biasa.